Udah, go. Ya, kita mulai aja Meet the YSL Live edisi pertama. Selamat menyaksikan. Good job. Berapa? Halo teman-teman DJ Asia, selamat datang di The Meet DJ Asian episode pertama. Hari ini sama Kandita dan Ibu yang terlihatnya tegas banget di kantor. Tapi apakah dari Bu Siska sendiri ini bisa kita lihat sisi-sisi yang lain dari seorang Bu Siska? Maka itu di Meet the DJ ASEAN kali ini kita akan korek-korek Ibu Siska. Yeay, hai semua. Yeay, boleh dong Bu dikasih tahu dulu Bu Siska di DJ Asia ini sebagai apa? Oke. Halo semua teman-teman DJ Asia, perkenalkan saya Siska. Mungkin sering mendengar tapi belum melihat. Saat ini saya berprofesi sebagai project controller sekaligus head of HRGA DJ Asia BIOS. Baru join 1 tahun sih. Udah 1 tahun ternyata 1 ya Bu ya, tahun. nggak berasa. Jadi begitu saya masuk kantor mulai WFH. Soalnya pertama kali ketemu sama Bu Siska, pertama kali dikenalin sama Bu Siska itu waktu kita lagi town hall terakhir. Iya, itu kayaknya awal Maret tahun Udah lama lalu, banget. Ya. Ternyata udah setahun Bu Siska di DJ Asia ya. Pasti kan banyak nih yang namanya kerja di sebuah perusahaan, terus udah gitu pas baru masuk juga Bu Siska ternyata udah kena pandemi, langsung WFH teman-teman kantornya. Tapi kalau untuk ngomongin soal kantor, kita simpen dulu. Aku penasaran mengenal Bu Siska, Bu Siskanya mungkin. Gitu kan. Kalau yang ada di kantor kan pasti kan profesional semuanya ya. Bu Siska pertama kali aku ngeliat tuh atletis karena memang beliau suka berlari. Olahraganya rajin banget. Yang kedua, tegas juga. Nah, yang ketiga ini nih, sisi-sisi lain yang siapa tahu bisa kita ulik dari Bu Siska. Tentang. Ngeri nggak, Bu? Pertama, aku cuma pengen tahu dulu nih, Bu Siska. Ini kan Bu Siska jatuhnya udah masuk ke dunia profesional kan ya. Udah lama banget, pas mungkin udah puluhan tahun juga kan ya. Tapi, di balik dunia profesional ini, di balik dunia kantor atau industri-industri yang Bu Siska pernah jalanin sebelumnya dulu nih, Bu, waktu kecil. Gimana sih, Bu? Dulu tuh Bu Siska yang kecil tuh dikenal sebagai Siska yang seperti apa? Nggak malu ya? Malu nih. Saya tuh dulu memang kayaknya mestinya lahir laki kali ya. Gitu, karena dari kecil emang nggak pernah punya teman perempuan banyak gitu. Jadi dari kecil belum sekolah, kalau yang perempuan mungkin masak-masakan, saya lebih suka main di got cari encu. Cari apa, Bu? Encu tuh. Makanan cupang. Tahu kan yang uget-uget kecil itu. Nah, itu saya suka cari itu. Nggak takut ya? Nggak, dan nggak jijian gitu kan. Terus lebih senang main pasir, tak jongkok kayak gitu-gitulah. Kemudian setelah SD itu saya hobi berantem. Jadi dulu ibu saya tuh udah sering dipanggil ke sekolah sih gitu, karena kalau nggak walaupun jadi ketua kelas terus gitu ya, cuman emang kayak hobi aja berantem gitu. Terus sama teman-teman laki juga kayaknya mereka malas deket-deket saya karena modelnya gitu, kalau nggak suka dorong gitu kan. Untung bandel tapi masih berprestasi di akademis, jadi maksudnya nggak pernah kena skorsing segala macam, masih rada balance gitu. Mulai agak jadi perempuan tuh SMP kali ya, karena udah mulai ya ABG gitu kan, mulai suka-suka sama cowok segala macam. Tapi memang ya itu, saya mungkin teman-teman SD, SMP, SMA kenal saya tuh ya memang begini apa adanya, yang di depan sama yang di belakang sama. Terus kalau ngomong emang kadang-kadang nggak, maksudnya ada beberapa orang yang mungkin jadinya tersinggung gitu, karena saya ngomong tuh ya udah nyeplos aja, tapi habis itu suka udah selesai gitu. Jadi kayak saya marah hari itu, saat itu, abis marah ya kita bisa makan bareng atau segala macam. Itu saya sih. Gitu. Terus saya bukan orang yang suka pura-pura ya. Dan itu bisa terlihat dari muka saya yang ekspresif gitu. Kalau saya nggak suka tuh udah pasti langsung ekspresif. Oke. Ya itulah kira-kira. Jadi saya dari kecil sampai sekarang mungkin kalau orang-orang lihat saya terus berpikir, mungkin dulunya ibu ini laki-laki. Ada benarnya juga.
Mungkin ternyata setelah saya barulah ibu perempuan. Jadi sebenarnya sebelumnya bukan ya, emang ibu dari dulu Bu Siska ini ternyata emang dari kecil tomboy ya Bu. Iya. Makanya sampai sekarang pun ibu milih rambut pendek. Nah nanti aku penasaran nih, apakah rambut pendek terus tomboynya seperti itu, apakah pernah rambut panjang? Oh, Nanti iya. akan aku simpan pertanyaan itu. Siap. Tapi Bu, tadi kan ibu bilang waktu masih kecil ibu suka yang namanya main apa ya, kasarnya main di jalanan, mungkin main gasing, tak umpet apa, banyak teman-teman cowoknya juga. Dulu ibu waktu kecil di mana sih Bu? Aku lahir di Jakarta, di Tebet gitu ya. Tapi kayak cuma 6 bulan, terus orang tua aku udah pindah ke Depok. Jadi memang dari kecil tahun 79 aku memang sudah kecil dan besar di Depok. Orang Depok nih saya. Orang Depok. Jadi saya ibu adalah orang Depok nih ya. Oke. Kalau gitu dari Depok. Terus ibu juga kuliah di Bandung kan ya Bu, kalau nggak salah. Nah, dari dulu ada nggak sih Bu kayak cita-cita? Maksudnya kan kalau dari kecil kan berubah-berubah nih cita-citanya. Kalau aku dulu pengen jadi astronot, nggak pernah pengen jadi dokter, tiba-tiba sekarang end up-nya di financial technology. Kalau Bu Siska ada nggak sih lu citanya apa dan end up-nya di mana? Cita-cita dari SD sampai SMA kelas 2 tuh mau jadi dokter. Gitu ya. Cuman karena dulu tuh waktu zaman saya sekolah SMA, itu penjurusan lagi dirubah dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA. Itu kurikulum 94 pertama. Pokoknya dapat kurikulum gak enak lah itu. Terus karena kelas 2 SMA-nya tuh bawang banget gitu ya, bolos gitu. Pokoknya rapot itu nggak memungkinkan masuk IPA lah. Oke. Jadilah saya masuk ke IPS. Nah sudah hancur lah sudah kan, semua cita-cita jadi dokter itu pupus gitu. Tapi emang dasarnya tuh saya suka ngulik, suka ngitung sebenarnya, cuman karena malas-malasan aja kelas 2 jadi nyesel kan. Saya tetap cari mata kuliah sosial yang tetap banyak hitungan. Makanya masuknya akuntansi. Tetap nggak mau lepas dari angka. Iya. Oke. Saya pikir akuntansi akan begitu menarik gitu, karena banyak analisis hitungan ya, tapi ternyata monoton sekali. Oh, ternyata. Jadi di semester 6, tahun ketiga, saya menyadari bahwa saya salah jurusan. Di tahun ketiga. Tahun ketiga, oke. Lalu kuliah. Tapi ya sudah kadung kan. Jadi ya gimana caranya tetap harus diselesaikan gitu. Makanya teman-teman saya lulus sekitar 4,5 tahun, saya 5 tahun lah. Yang setengah tahun tuh untuk merenung. Kenapa ya gue yang masuk sih? Jangan khawatir. Ternyata Bu Siska juga pernah salah jurusan 3 tahun lah gitu dilakoninnya ya. Terus Bu? Ya udah. Merenung tuh. Jadi tapi udah selesai lulus dari akuntansi Unpar gitu ya. Saya sih nggak pengen jadi akuntan kan memang. Jadi semua tawaran untuk magang apapun di kantor akuntansi itu saya tolak. Saya lebih suka masuk ke tempat-tempat yang butuh sistem, simplifying proses. Dan itu ada di sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi sebenarnya gitu kan. Pertama kali magang tuh di Hero Bandung 2 bulan. Karena sambil ngerjain skripsi juga. Terus lulus dari skripsi, saya masuk ke PT Lotte Indonesia tuh pabrik permen karet. Saya ngerjain PPIC, Production Planning Inventory Control. Terima kasih Dian. Thank you. Terus di PPIC 6 bulan. Tapi ternyata kan manufaktur itu juga monoton sekali ya. Dalam artian ritme kerjamu ya begitu, pagi sampai datang ke pabrik, lihat schedule produksi, kemudian masuk ke tempat pabriknya, dari office ke pabrik, ngecek semua jadwal. Nanti jam 12 siang saya udah mulai dapat orderan baru untuk bikin planning hari berikutnya. Jadi itu aja selama 6 bulan gitu. Bosan. Anaknya bosan banget. Sudah gitu, habis dari situ saya mau resign gitu kan. Tapi ayah saya bilang mendingan daripada resign sekolah aja. Jadi ambil sekolah S2 yang yang tiap hari sekolah gitu, nggak usah pakai kerja gitu kan. Coba cari di mana. Saya keterima PPM karena tesnya bagus, cuman bayar 25%. Oke. Udah di situ saya. Nah, ketika S2 ini saya baru nemu bahwa ternyata saya passionate di bidang yang satu ada hubungannya sama orang. Kedua, intinya yang kayak
bikin sesuatu, transforming something gitu. Jadi misalnya dari yang ruwet jadi simple, dari yang nggak ada jadi ada. Itu segala sesuatu yang excite me sebenarnya gitu ya. Makanya ngambilnya waktu itu strategic management gitu, karena kayak banyak aja mainannya gitu. Saya mau lulus di PPM, saya dipanggil intern di Kompas Media. Waktu itu juga untuk so. Nggak kalah dari tempat ya, bisa ngumpul, kita teriak, nggak ada yang kerja. Kemudian ada itu berapa tahun ya? Mungkin sekitar 3-4 tahun di situ. Lalu saya masuk ke Business Process Management, terakhir sales marketing. Jadi saya total 9 tahun di Kompas Media tuh mungkin udah ada 4 atau 5 tempat lah. Oke. Berganti-ganti. Baru kemudian ke Indosat. Jadi waktu Indosat pertama kali saya masuk di bawah Pak Prashan tuh, di strategic team. Terus ditarik ke tempatnya Pak Alex, di project controller juga waktu itu. Habis itu saya 3,5 tahun terakhir hidup saya di Indosat tuh di timnya Pak Hardi di IT. Oke, Pak Hardi. Habis itu baru pergi lagi ke Istri saya juga kan soalnya company, terus ke Digi Asia terakhir. Disinilah berlabuh. Iya, akhirnya setelah kesini. Bertahun-tahun ya Bu melanglang buana sana kira-kira sini ya. hampir 20 tahun kali aja jalan-jalan kemana-mana gitu. Banget ya, hampir 20 tahun. Usia ya? Oh. Begitulah ceritanya. Hampir 20 tahun berarti Bu Siska nih ada di, kita bisa bilang professional life mungkin. Karena udah langsung terjun ke industri perkantoran itu sendiri. Nah, itu kan kayak jauh nggak sih Bu bedanya dari yang pertama? Dari di Lotte, terus ibu ke Indosat, yang waktu ibu cerita jadi sales juga gitu loh. Itu kan loncat-loncat banget, Bu. Paling suka atau paling menantang yang mana, Bu? Dari sekian banyak yang paling saya suka tuh sebenarnya 2. Waktu ada di Organizational Development Talent Management. Sama di IT. IT. Surprisingly loh, Surprisingly Bu. ya. Surprisingly Padahal I have ternyata. no IT background gitu. Tapi dari kerjaan itu akhirnya ibu gaining knowledge baru lagi dari tim IT, teman-teman IT. Dan ternyata suka di IT, Bu. Suka, seru ya. Apa yang bikin seru, Bu? Coding? Enggak sih. Enggak. Untungnya gue gak suruh ngoding apa Hardi waktu itu. Kalau ya suruh coding, Bu. Coba aja. Jadi di situ tuh belajar, sebenarnya belajar gimana kita aligning proses ya. Dari awal sampai akhir, smooth gitu. Kemudian belajar managing expectation orang gitu, karena yang namanya delivering something itu kan banyak hiccups-nya tuh, entah ada di development-nya ada hiccups, atau ternyata ada di funding-nya ada hiccups, atau supaya kita udah punya komitmen sama pemesan produk kita, siapapun lah itu gitu kan, mau internal stakeholders atau external stakeholders. Nah itu bagaimana kita bisa manage expectation-nya mereka, bahwa kita akan meet your expectation, tapi kayaknya ada beberapa kendala. Jadi mungkin gue akan mundur sehari. Masih acceptable nggak? Oh nggak bisa, karena gue masih launching gini kan. Ini kan banyak, dulu kan aku pegang produknya. Jadi kan semua produknya Indosat yang akan di launch itu dari tempat, dari divisi aku gitu. Nah itu bagaimana kita bisa punya satu agreement. Oke, gue akan keluarin di tanggal segini, tapi functionality. Lo kan mintanya sampai nih. Yang 2 lagi nggak bisa, belum bisa, karena nggak keburu waktu gimana. Ya kayak gitu-gitu gue belajar nego lah sama orang. Rapi gitu jadinya, Bu ya, semuanya tuh merapihkan gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal merapihkan Ibu, usut punya usut, katanya Bu Siska ini dulu rambutnya panjang. Bener nggak tuh, Bu? Ya sekali. Tuh kan aku kaget nih. Gimana tuh dia bisa dapetin foto Bu Siska rambutnya panjang nggak sih? Penasaran banget. Mari gue share ya. Iya dong. Soalnya kan kalau selama ini mungkin kayak orang pertama kali ngeliat Ibu sporty. Iya kan, dengan rambut pendek Ibu, terus badan juga atletis, terus juga dengan gaya penampilan Ibu ya emang sporty banget gitu, Bu. Terus gimana ceritanya Ibu dulu rambutnya panjang? Dengan background tadi masih kecil, Ibu udah tomboy tuh. Iya, jadi aku mulai perempuan itu kan sebenarnya sejak SMP itu karena mulai suka-sukaan sama laki ya, Bu ya. Terus sepanjang perjalanan kuliah sampai tahun 2015, rambut aku selalu sepunggung. Bener-bener literally sekandita ini rambutku. Pengen lihat foto Bu Siska yang rambutnya sepunggung. Nanti aku share ya. Gak bilang sih Dian. Terus. Cuman karena waktu itu
2016 itu aku mau persiapan maraton pertamaku di Bali waktu itu ya. Nah, terus kan mesti latihannya lebih intens. Aku paling nggak tahan tuh kalau rambut panjang, keramas, terus keringnya nggak bener kan jelek banget ya. Iya. Jadilah dari segini, sepunggung aku langsung potong segini. Langsung disumbangin nggak tuh Bu rambutnya? Iya, Disumbangin ya? Langsung dipotong, terus? segini. Yang paling shock anakku sih, dia nangis. Nangis, kayaknya mami jelek. Iya, mami jelek. Oh, yang seberharga itu ternyata ya mahkotanya ya. Terus Tapi ya udah gitu, maraton lah. begitu rambutnya pendek kan emang lu mau tiap hari mandi di kantor juga nggak ada masalah, lo keringin Iya. bener juga udah kering Ringkes. bagus gitu kan. Ringkes. Iya, nah dan karena itu tuh 2015 sampai sekarang aku nggak pernah tahan untuk manjangin rambut lagi. Oh, dapat nyamannya. Kalau udah nyaman yang biasa susah. Jangan curhat. Jadi awalnya tuh Bu Siska 2016 pernah rambutnya panjang banget, lama 3 tahunan. Terus begitu mau maraton, potong pendek, akhirnya nyaman keterusan lah sampai Iya, sekarang sampai potong sekarang. pendek terus. Ngomongin soal maraton nih teman-teman di Asia ya, kita ngomongin soal yang namanya work-life balance. Kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang sekarang sering banget WFH di rumah ya, atau mungkin kita lebih sering banyak habisin waktu di rumah sambil kerja juga, mungkin kalau lagi waktu senggang suka masak, atau mungkin suka olahraga. Kalau Bu Siska dengan medali-medalinya dan dengan dedikasinya, bisa aku bilang dedikasi karena Bu Siska tuh gak main-main kalau maraton. Kalau misalkan aku ngobrol kayak, Bu berapa kilo? 40 sekian kilo. Bisa tuh dari Jakarta ke Bogor beliau lari ya. Tapi Bu, boleh dong share pengalamannya soal hobi Ibu? Oke, aku tuh sebenarnya nggak suka olahraga dulu. Kenapa? Karena buatku jadi ribet aja gitu kan. Mesti ganti baju, mesti mandi lah, apa segala macam, males gitu kan. Tapi 2013 tuh aku kehilangan anakku yang kedua gitu. Anakku yang kedua meninggal, terus jadi kayak lebih sering menyendiri, kemudian ya pokoknya kayak bukan aku lah gitu. Nah pada saat itu suamiku sudah berlari, dia dari tahun 2012 sudah mulai lari gitu kan. Nah 2014 karena dia ngeliat aku cuman kerjanya ngedrop dia race, terus tungguin nanti sama dia pulang gitu ya, dia bilang, ini ada race di Depok, di UI, kamu ikut aja. Nah gue kan gak suka lari ya, masa gue disuruh lari gitu kan. 5 kilo doang, iya gue kan gak suka lari gitu. That's not the point, 5 kilo gitu, gue gak suka gitu. Enggak, lu coba dulu, nanti kalau lu gak kuat, lu jalan. Pokoknya gue ketemu lu cuman di finish line, gue gak mau ketemu lu gue gak mau nyari pokoknya. Wah serius tuh. Iya, dibilang gitu. Serius. Ya udah, dia ngambil 10K, aku 5K. Terus ya udah aku jalanin aja. Aku bisa lari cuma 1 kilo. Full lari 1 kilo. 1 kilo, 4 kilonya jalan. Oke. My first 5K was 1 hour. Jadi 1 jam tuh cuma dapat 5 kilo karena jalan. I can relate. Karena jalan gitu. Nah, terus abis si event pertama itu, karena waktu itu aku sudah ada di tempatnya Pak Alex kan. Kala itu tuh lagi booming banget kan acara lari. Jadi semua partner Indosat tuh bikin acara lari. Oke. Karena aku relatif yang muda juga di situ. Setiap kali ada perwakilan suruh ikut gitu. Nah, tapi karena ikut itu jadi kenal sama teman-teman Indosat Runners. Oke. Jadi ada ternyata komunitasnya Indosat Runners. Ya udah sejak kenal sama mereka itulah jadi sering ikut race ABC. Aku pernah paling gila ya awal-awal aku lari 2014 tuh within like 5 weeks itu setiap minggu aku race. Setiap minggu aku race. Berapa Bu? Paling berarti your first race itu 5 kilo ya, 5. paling pendek ya? Terus ikut 8. Abis itu langsung 10K. 10K. Ibu bentar lagi mau triathlon kan? Mungkin ya kalau ada kesempatan untuk belajar bersepeda dan berenang yang benar. Langsung ya lari ya, mulai angkat sepedanya sekalian ya Bu. Tapi berarti Ibu paling banyak 10K, paling jauh? Waktu itu iya. Waktu itu iya kan. Terus biasa kan ya kalau kumpul sama teman-teman komunitas kan kompor ya. Kompor beleduk. Jadi 2014 tuh baru mulai lari. 2015 bulan Juni itu aku sudah half marathon pertama di Bali. Oke, berapa kilo tuh Bu yang di Bali? 21 half ya? Half marathon. 2016 sudah 42 kilo. jadi apa namanya,
ada keambian tersendiri gitu kan kalau dikompor-komporin sama teman-teman. Nah itu yang apa namanya jadi nge-trigger dari yang tadinya mau santai-santai jadi latihan. Serius. Jadi dikasih. Nah, tadi awalnya dari 5K, terus terakhir 21K half itu di Bali kapan, Bu? 2015. 2015. Foto-fotonya seperti apa? Iya. Itu di Ini di mana, Bu? Berlin. Ini di Berlin 2015. Iya, Emang niat ke 2018. Berlin waktu itu race atau kebetulan lagi di sana dan ada race, Bu? Race. Jadi 2018 tuh mulai dari Tokyo sebenarnya. Di bulan Februari itu I was so lucky karena modelnya World Major Marathon itu kan dia pakai ballot. Jadi diundi. Oh, oke. Tokyo was one of the hardest ballot gitu. Biasanya tuh susah banget dapat ballotnya. Aku sekali daftar dapat. So lucky. Iya, so lucky. Makanya berangkatlah ke Tokyo 2018. Terus suamiku nggak dapat ballotnya. Kemudian itu kan di Februari ya. Lalu ada lagi pembukaan ballot untuk Berlin. Ya udah, kita ikut dua-duanya dapat. Iya. Ini di September 2018. Berapa kilo, Bu, ini 2018? Seperti itu. Jadi kalau di Tokyo, Berlin, mana nih? Chicago, New York Marathon ini semua 42 kilo, 42,2. Serius itu, Bu? Makanya tadi serius banget. Tadi juga aku sempat pegang medalinya. Bu, ini medalinya berat ya. Lo medali serius sih, serius banget medalinya. Setelah Berlin ada di mana lagi nih Mas Dian, Bu? Abis Berlin, ini Tokyo nih. Tokyo yang tadi ya, Bu? Ya, ini Tokyo. Oh my God, ini yang beruntung banget itu ya, Bu? Iya, ini di depan Asakusa Temple nih. Dan Berapa ambience-nya orang, Bu? bagus banget. Tokyo tuh biasanya 30 ribuan ya orang. Yang paling banyak aku ikut itu mungkin di Berlin tuh sekitar 60 ribu orang. Oh, itu lebih banyak lagi Berlin. Berlin tuh paling, karena dia rute favorit nggak ada tanjakan, jadi flat Oh, oke. rata gitu. Ada lagi fotonya setelah di Tokyo, Berlin, Ini Chicago yang terakhir. Chicago tadi ya, yang Bu bilang. Ini Chicago, it was like the hardest marathon karena anginnya tuh, ya kan it's a windy city ya. Oke. Jadi lo bisa ya, lari, Chicago ya. lo lari di tengah, lo bisa ke bawah angin ke samping. Lari di samping bisa ke bawah ke tengah. Udah kayak mobil di jalan Iya, tol ya. benar. Oh, ternyata segitunya Segitunya, anginnya Chicago, segitunya. Bu. Oke. Itu kan semua gedung tinggi, terus angin kan kayak wind tunnel semua jadi turun ya. Iya. Terus udaranya itu panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Oh my God. Jadi tuh kayaknya gue kelar maraton tuh mau Banget. masuk angin. Keren banget, Bu. Gila. Larinya tuh emang Gitu. sekalian di luar negeri sambil literally jalan-jalan sambil lari jatuhnya, Bu ya. Iya, jadi sebenarnya nih aku ikut ini nih Kak, mau ngejar bucket listku tuh ada Six Stars World Marathon Major. Jadi itu di Tokyo, Berlin, Chicago, New York, London, sama Boston. Ya, aku tinggal 2 nih, Boston sama London. Kapan, Bu? Doakan aja karena coronanya hilang ya, Bu. Ya. Harusnya kapan tuh, Bu? Kalau nggak corona? London tuh pasti April. Annually. April, setiap April tuh London. Oke. Oh, this Boston itu di bulan Maret biasanya. Maret. Karena dia bareng sama Patriots Day. Oh, Gitu. oke. Cuman Boston ini dia susah karena lu ada kayak syarat maratonnya. Kalau seusia gue nih 42 tahun berarti maraton gue harus di 3 jam 40 menit. Which is itu pace-nya cepet banget kan. Oh, Ya, mau latihan set ke time situnya for kayak it ya. Mm-mm. Oke. Gitu. Jadi ada namanya BQ tuh Boston Qualification. Itu kalau misalnya kita mau dapat ballotnya Boston ya kita harus lari under 3 jam 40. Untuk umur gua 42 ya. Kalau umur lo berarti masih mungkin sekitar 3 jam 15. Ya mungkin aku udah ngek di 1 kilo pertama, Bu. Oke, Chicago. Ini New York ya. Ini New York tapi karena nggak bisa berangkat, jadi virtual marathon gitu. Ini maratonnya sih di Jakarta. Oke. Start jam 4 pagi, selesai jam 9, 5 jam. Kemudian supaya seru kita bikin aja tuh banner finish. Iya, tapi dapat sih, Bu, feel-nya. Dapat sih. Iya. Oh, ya. Ya, terus ini medalnya dikirim dari New York nih. Lucu banget lagi medalnya. Medalnya Ini dikirim dari bagus. New York yang ini. Lama tuh Bu shippingnya kayaknya. Shippingnya lama. Aku selesai ini kan di bulan November ya. Ini aku baru terima tuh Februari pertengahan. Tapi ya sudah lah, happy lah. 2 medali lagi kan, Bu? 2 medali ya? London sama ini. Ya mudah-mudahan lah ya ada rezeki. Amin, amin. Mudah-mudahan corona cepat usai. Karena aku paling penasaran, Bu, dari 4 tempat ini, favorit Ibu yang mana larinya? Ini Tokyo.
Tokyo. Ini kenapa ya Tokyo tuh dari mulai lu datang ke kita kan namanya punya race expo tuh ya setiap kali kita maraton ya. Jadi itu masuk ambil bib, ngambil apa segala macam termasuk kaosnya, apa jersey apa segala macam. Itu rapih. Dari mulai lo datang sampai dapat semua kit buat maraton itu less than 5 minutes. Terus orang-orang Jepang itu udah berdiri rapi dengan banner bahasa yang mereka kuasai, mau French, English apa segala macam dan they were very helpful ya. Jadi kayak lihat ada orang bingung tuh langsung, mau ambil bib ya, mau ini langsung begitu gitu. Enak service-nya juga ya. Okay. Beda banget sama Berlinnya, gue pikir Jerman tuh negara maju kan. Iya. Satu jorok. Oh iya Bu, ternyata. Ya lo tau gak sih, lo ada di race venue ya, lagi ngantri toilet, itu bisa lo bule-bule sebelah lo prolotinnya celana pipis di situ. Gak di WC-nya, okay? My goodness. Never enter general toilet in Berlin. Berlin jangan ya ingatnya toilet jadi umumnya jangan tuh. pernah masuk ke situ, kalau enggak lo akan melihat banyak hal. Kok geli banget sih Bu? Karena gak ada flash. Seorang lagi lari ke toilet juga ya Bu. Ternyata suka duka jadi pelari tuh ada juga nih hal kayak gini ya. Gak kepikiran loh, soalnya kan kirain cuman capek doang atau apa istirahat, yang ternyata hal-hal minor seperti menjadi major. Iya, juga benar. Kan, kita perempuan ya Bu. Second favorite place itu sih Chicago, karena nggak tahu ya, Amerika tuh selalu dapet aja gitu. Amerika tuh selalu ya Bu ya. Iya. Aku doain Bu, semoga yang ke Amerika jadi, karena aku mau ikut. Oke, tadi kan Ibu, Bu Siska dengan hobinya lari. Awalnya dari nggak olahraga mungkin ya, bukan malas ya, nggak olahraga sampai akhirnya ditekuni larinya sampai berdedikasi sampai ada 2 bucket list lagi. Bu Siska mau lari di London dan di Boston ya. Amerika 1, di Europe 1. Semoga yang di London toiletnya bersih. Amin. Penting lah ternyata. Itu lari. Tadi juga Bu Siska sedikit cerita background awal Bu Siska lari itu karena diajak sama suami Bu Siska sendiri. So talking about family nih teman-teman di JSN, penasaran banget Bu Siska kalau di rumah galak nggak? Kalau kata anak itu galak. Mungkin nggak galak ya, cuman tegas aja. Tegas. Iya. Karena aku penasaran kalau misalnya Bu Siska di rumah galak. Kalau galak sih kayaknya enggak ya. Soalnya kalau galak sama tegas kan beda ya Bu ya. Tapi aku pengen tahu deh kalau misalnya Bu Siska di rumah nilai-nilai apa aja sih Bu Siska yang Ibu tanamin ke keluarga dan bisa Ibu aplikasiin juga di tempat kerja gitu. Yang pertama integrity, karena integrity itu menurut aku covers all. Di situ ada honesty gitu ya, ada walk the talk gitu. Kemudian ada grit juga di situ kan. Jadi gimana lo melakukan apa yang lo sampaikan gitu ya, lo bicarakan, lalu lo jujur terhadap diri lo, terhadap orang lain juga, lalu lo mau usaha untuk gain on something. Jadi there's nothing such a free lunch. Ya, buat gue gitu ya. Jadi if you wanna have something gitu ya, you have to gain it gitu. You have to give your 100% on it gitu. When you already gave your 100%, kalau itu dapat ya memang it is meant to you gitu ya. Tapi kalau nggak dapet ya udah, lu akan coba lagi aja. Tapi lu nggak akan pernah nyesel karena nyoba gitu. Lebih nyesel lu nggak nyoba sesuatu, kemudian lu nggak tahu bedanya apa. Daripada lo ya udah gue cobain aja, gagal berhasil ya itu nanti. Itu kan cuman kayak hasil dari suatu proses kan. Kalau berhasil lo nikmati, you learn from it. Kalau gagal pun ya you learn from it juga gitu. Apa yang gue mesti improve? Baik, itu sih yang gue bawa gitu. Saya kebetulan value ini gue sama suami gue sama gitu. Jadi itu yang kita pass on ke Ale gitu, ke anak kita gitu. So, kalau ini kali ya Bu, singkatnya either you win or you learn kali ya. Jadi nggak ada yang namanya losing atau kalah tuh nggak ada ya Bu ya. Aku seneng tuh kalau kayak gitu, soalnya jadinya bakal positif terus. Kalau mindsetnya udah positif, apa yang dikerjain juga jadinya ntar enak gitu Bu, jadi positif and juga. you do it like wholeheartedly kan. Nah, sepenuh hati lo gitu betul. kan untuk nyobanya kan. Itu penting tuh Bu. Sama yang kedua aku penasaran juga Bu, kalau Ibu kan tadi bilang ya if we think positive way juga nanti apa yang dikerjain wholeheartedly juga hasilnya akan kelihatan kan Bu. Tapi gimana sih Bu kalau Ibu sendiri punya nggak sih saran atau advice kalau misalkan Ibu lagi down nih, either di pekerjaan lah atau mungkin di hobi lah atau di kehidupan yang di luar kantor gitu Bu. Misalkan Ibu lagi down terus kira-kira Ibu nanggepinnya atau nyelesainnya gimana sih Bu, to lift your mood up? Oke.
down moments itu banyak ya, dan kayaknya emang ya bener kata lo, kayak itu kan bisa datang dari mana aja. One thing yang kalau misalnya gue down itu yang gue pikir adalah have you done your best, gitu ya. Lo udah kasih 100% lo belum? Kalau udah, kira-kira apa ya faktor yang bikin lo gagal gitu kan, dari dalam atau dari luar? Kalau dari luar ya oke, it is not meant to be. Ya udah, digit aja nggak apa-apa gitu kan, karena emang bukan buat gue gitu. Terima ya, ikhlas. Tapi kalau misalnya gue tahu itu bisa, terus setelah gue merenung bahwa ya lo aja bego kemarin, tahu lo mesti begini gitu kan, kadang-kadang gitu kan. Ya udah, gue akan belajar gitu. Oh berarti gue kalau dapet kesempatan yang sama, gue akan begini. Itu versi setelah keselnya hilang gitu ya, baru bisa mikir. Nah, cara gue tuh paling receh untuk ngilangin kesel adalah lari. Oke. Sama nonton film komedi aja lucu-lucu. Nonton film komedi yang lucu-lucu. Punya usuk juga nih, Bu. Lagi suka nonton Korea aja. Apa? Lagi nonton apa, Bu, Korea? Gue lagi nonton Vincenzo. Netflix ya. Gue nggak pernah suka ya film Korea ya. Maksudnya nggak pernah suka lagi nih. Dan maksud gue gini, suami gue lagi-lagi ya, dia tuh selalu bawa impact ke gue, influencing me on something gitu ya. Gue sebenarnya nggak suka gitu. Dia tuh udah suka film Korea dari lama. Coba deh nonton ini deh ya. Enggak, menye-menye. Nonton yang Sama lagi aku mau gitu kan. Tapi entah kenapa gue nonton Vincenzo ini, gue suka plot twistnya. Jadi ceritanya tuh nggak ketebak. Terus bukan menye-menye ala Korea yang lain gitu, maksud gue gitu. Kisi-kisi scene gitu atau apa. Iya. Kayaknya belum ada sih gue. Belum ada so far nih ya, Bu. Oke. Apa namanya? Vincenzo di Netflix. Udah episode berapa, Bu? Sekarang 12 ya. Terakhir 12 gue tonton. 12. Belum ada nangis kan, Bu? Belum, saya filmnya tuh tembak-tembakan. Oh, tembak-tembakan. Seru deh, seru. Oke. Seru menurut gue sih. Aku takut suka lagi, Bu. Terkayak gue. Iya kan? Dari lari, tadi udah mulai lari. Dari boleh nggak mau coba lari. Ntar Korea sama lagi. Bu, oke. Itu tadi gampang ya kalau buat Bu Siska untuk kembaliin moodnya itu adalah dengan lari, satu. Yang kedua, nonton favoritnya komedi atau Korea, berarti di Netflix ya, Bu. Kalau makanan ada nggak, Bu, kesukaan? Atau minuman gitu kesukaan? Kayaknya saya tuh omnivora sekali ya, gitu kan. Cuman gue suka ini omnivora, Bu. Banget. Oh ya? Oh iya. Oke. Gue suka makanan Indonesia sebenarnya. Lidahnya tuh emang lidah kampung ya. Sama lagi. Jadi kalau misalnya gue trip jauh gitu ya, itu sebisa mungkin gue cari restoran Indonesia sih. Tapi nggak bakal nasi atau beras kan, Bu? Nggak sampai bekal rice cooker juga. Enggak ya? Aku baru Bu di bulan di Amerika atau di Europe. Bekal makanan Indo nggak tuh, Bu? Oh, bekal rendang kalau aku. Oh, tetap ada ya? Ada. Atau kering tempe. Itu cocok sih, rendang sama kering tahu. Praktis dengan nasi panas udah paling enak. Cocok sih, Bu. Cocok. Bener. Makanan Indo jadi ya, kalau Bu Siska sukanya ya. Oke. Kalau di kerjaan, Bu, pernah nggak sih ada momen yang mungkin lucu banget atau mungkin momen jadi kayak turning point Ibu? Ya, jadi kayak abis dari sini, gue akan mencari kerjaan yang mungkin emang passion gue. Kan banyak nih, Bu, banyak juga orang atau karyawan yang mungkin bekerja yang tidak sesuai dengan passionnya dia gitu kan. Di Ibu secara profesional nih pernah ada nggak sih kayak kejadian lucu atau mungkin gini yang bikin turning point Ibu bahwa gue suka industri. Ada satu turning point yang bikin gue itu menyadari bahwa sebenarnya choosing something for your passion, kalau lo nggak ketemu tim lo yang pas, itu is not going to be your passion. Jadi ceritanya habis gue pergi dari Indosat, gue join di satu perusahaan sport. I think this is my passion gitu, karena servicesnya itu adalah coaching, physiotherapist sama nutritionist. My world lah gitu. Gue suka banget tuh dunia kesehatan gitu kan. At some points gue happy karena banyak ide yang bisa diimplementasiin, tapi ternyata gue nggak ketemu tim yang pas. Jadi ketika gue nggak ketemu tim yang pas, owner si perusahaan itu, kemudian tim yang kerja di bawah gue itu kayaknya nggak bisa keep up, gue stres sendiri kayak. Karena gue tipe orang kan yang biasa empower orang kan. Jadi begitu orang yang gue empower tuh kayaknya melempem-melempem, wow, what happened? Padahal itu industri yang sesuai passion Ibu ya? Iya, gitu. Gue cuma tahan 10 bulan di situ.
gitu, karena gue pikir gue nggak akan sehat gitu kan. Gue terlalu I'm pushing myself too hard gitu ya untuk bikin organisasinya bergerak, tapi orang-orang di situ nampaknya tidak mau bergerak. Jadi ya sudah gitu, gue ngalah, gue cabut. Nah setelah itu gue masuk ke SAS company, bikin satu aplikasi gitu untuk apa namanya penilaian kinerja. Tapi memang di situ ya itu memang dunia gue gitu, project management, ketemu sama orang-orang IT segala macam, ya itu memang excites me gitu ya. Kenapa gue nggak lanjut di situ ya, karena waktu itu Pak Alex yang minta gue bantu gitu kan, bantuin gue dulu deh beres-beresin segala macam. Tapi one thing for sure sebenarnya yang membuat gue itu nyaman bekerja adalah ketika gue dapat atasan yang support, gue punya tim yang mau di empower bareng gitu ya. Kemudian gue ketemu sama teman-teman satu kantor yang memang positif. Memang nggak semua orang bisa positif sih, Kay. Tapi selama kita bisa tahu ya isunya apa, kemudian kita bisa kasih solusi yang pas gitu. Kita tahu objektif kita di situ tuh kita mau ngapain, mau build apa, nyampe kok message gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau dengar nama aku kan agak males ya gitu ya. Kenapa Bu? I don't know gitu ya, Bu. Gitu kan. Mungkin karena tadi Bu, Ibu masuk tuh keburu pandemi, jadi orang-orang tuh nggak punya kesempatan siapa untuk sih ini mengenal perempuan Ibu. gitu. Gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya gue suka ngomong, ya udah sini ke gue, nanti kita ngobrol. Itu I mean it gitu. Gue sincerely mean it. Jadi if you have something you wanna talk about the company atau the policy atau segala macam, lu mau ngobrol sama gue tuh gue welcome banget gitu sebenarnya gitu loh, teman-teman ya. Iya, jangan enggak, Bu Siska Ibu galak. Bu Siska tuh nggak galak. Galak, makanya melotot. Kenapa lu? Melotot tuh bukan berarti galak, sebetulnya kepedesan. Soalnya bawaan orok ya. Karena jadi kecil udah tomboy, kok gimana? Gitu, jadi Udah setting defaultnya. defaultnya emang gini, susah juga gitu kan. Defaultnya deh. Terus apa namanya, ya itu makanya kalau gue selalu yakin ya dimanapun tempat kita bekerja, kalau emang lu positif gitu, objektif lu emang baik di situ, ya otomatis lingkungan lo akan baik. Gitu. Tapi kalau emang lo udah sebenarnya udah setengah hati atau lu kayak ngeliat semua di sekitar lo tuh jadi nggak enak aja sih. Yeah. Makanya how to maintain your positivity is satu, kalau gue olahraga. Yeah. Nah itu kan udah pasti lo nggak akan sempet lah mikir-mikir aneh-aneh lah gitu kan. Begitu selesai olahraga tuh clear aja main lo gitu. Terus kedua ya lo fokus, objektifnya emang lo mau ngapain gitu kan kerja. Yang ketiga adalah ya memang you want to deliver something gitu untuk nyenengin diri lo dan nyenengin orang-orang di sekitar lo. Kalau lu fokus 3 itu aja, sebenarnya lu mau ditaruh di mana aja aman ya. Iya. You will flower gitu. Maksud gue lo akan berkembang, akan maju, orang akan respect lo dan people will value yourself as you value yourself. Tapi kalau lu aja nggak value yourself, how will you expect people to value yourself juga gitu. Satu tips ya dari Bu Siska nih di tempat kerja, biar kamu bisa adaptasi juga, terus bisa ya nge-handle situasi di tempat kerjanya ya Bu ya. Karena benar juga sih, percuma kalau misalkan kerja di yang sesuai passion kamu tapi timnya nggak mendukung juga nggak jadi bunga, dia nggak berkembang ya Bu ya. Oke. Satu lagi, jangan takut buat nyoba. Jangan takut buat nyoba, itu dia. Nggak ada yang kalah, cuma ada belajar dan menang. Itu doang resultnya. Nah, udah serius-serius mulu, boleh kali fun sedikit. Boleh kita minang dulu ya, Bo? Boleh. Mau ini dulu, mau mimbar dulu juga boleh. Mimbar. Minum dulu ya. Oke. Bu Siska punya games buat itu. Aduh. Gampang banget, Ibu hanya perlu melihat ke kamera. Jawab dengan cepat ya. Ini aku cuman kasih 6 pertanyaan. Tapi Ibu jawabnya harus cepat karena ini hanya... Jadi nggak boleh mikir ya? Nggak boleh. Cuma milih kok. Oke. Cuma milih ya. Antara 2 hal. Oke? Siap Bu Siska? Siap. Pete atau jengkol? Pete. Maraton atau sprint? Maraton. Eyeliner atau lipstick? Eyeliner. Rambut panjang atau pendek? Pendek. Ketinggalan dompet atau handphone? Dompet. Terakhir ya, anjing atau lari? That's hard, man. Lari.
Kenapa susah banget? Karena itu ada dua hal dari Busiska. Ngeheng. Tadi deh. Yakin Bu? Yakin Bu? Anjing deh. Susah ya Bu, kalau itu nilai sulit ya. Ada berapa sih Bu anjingnya di rumah? 2. Anjing ada 2 di rumah. Anjing apa Bu? Satu dia Shih Tzu, satu lagi tuh Beagle. Jadi dia blasteran antara Dachshund, Tackle, sama Beagle. Jadi anjing-anjing mini ya? Anjing mini. Anjing mini. Udah berapa tahun Bu anjingnya? Yang satu baru mau setahun, si Niki. Kalau Bibo baru 4 bulan. Oh masih baby-baby? Masih papis. Masih papis. Jadi Ibu pilih anjing atau lari? Hari sambil bawa anjing, Bu. Ya, anjing mau diajak maraton. Yang satu Mungkin itu, nggak sih Bu? yang satu itu suka lari si Bibo. Tapi kalau Miki diajak lari dia sekilo aja udah glosor gitu. Kita gendong. Gemes banget, manja gila anjingnya. Oke. Bu, belum selesai loh gamesnya. Terakhir ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman nggak tahu atau mungkin sekarang lebih banyak ngabisin waktunya di rumah karena WFH, buat teman-teman yang suka ke kantor atau ketemu Bu Siska, pasti udah notice kalau suara Bu Siska dari jauh, kadang Bu Siska suka pakai bahasa gaul soalnya. Jadi jangan bilang Bu Siska galak dulu karena lihat lu di kantor Bu Siska kayak gimana kalau yang ngobrol sama timnya atau sama teman-teman. Jadi Diana pakai bahasa gaul yang gue aja nggak bisa bahasa gaul, tapi karena beliau terlihat handal ya untuk berbahasa gaul, kita tes kali ini. Aduh. Bu Siska tolong translate kalimat ini menjadi bahasa gaul. Nih, satu yang aku tahu dari teman-teman HR juga ya, Bu Siska juga pernah cerita sama aku dulu. Bu Siska ini termasuk leader yang menggunakan data untuk kepentingan apapun. Jadi valid untuk berargumen sama Bu Siska pakai data biar semuanya serba valid gitu loh. Ya. Nah. Bu, coba translate kalimat ini menjadi bahasa gaul ya. Sebelum berargumen, harus siapin data dulu biar hasilnya valid. Sebelum berargumen harus. Susi Susanti nggak tuh? Mau. Pulang ya, Susi Ma. Susanti Eka nggak? Takara, Tinta Bisikan, Indah. Minta bisikan, yeay. Bu, sebelum berargumen, harus siapin data dulu biar valid. Aduh, nggak tahu buat. Susah Bu ya? Susah ya? Susi Susanti, Bu. Dia menyerah. Nih marahin Mbak Maya tuh yang bikin susah Bu, marahin Mbak Maya. Tinta Bisikan, Eka. Tinta Bismil. Pas. Tinta Bisikan, Tinta Bismil beliau pas karena bentar lagi Polda alias pulang. Mabes Polri bentar lagi mau pulang. Bu Hedi mau nanya nih, Bu Hedi. Oh, udah Bu Hedi boleh. Bu jangan suruh bahasa Bu Hedi. Bu Hedi. Pakai bahasa gaul ya, nanyanya tolong. Ih, Bu Hedi kan udah latihan bahasa gaul. Dese. Cuco M. Apaan sih? Tadi gue di mute, sekarang gue disuruh Reja, Bu, ya. Reja. Ibu mau nanya Reja nggak? siapa? Reja siapa? Bu Siska, tanya dong Bu Siska. Ya boleh Bu Hedi. Bu Siska kangen gak sama aku? Salah. Ih, kangkung akikuk ya, Bo. Desa kangkung Diana Bu. Kangen asliku. Desa kamu apa Bu? Bu Siska, ini mewakili anak-anak nih. Bu Siska tuh kenapa anak-anak tuh kalau datang ke Bu Siska ya, Bu Siska tuh matanya kayak mau keluar gitu melotot. Bo, default Gimana? itu, Bo. Default kayaknya. Gimana orang Coba Nana tanya sama Ibu Aki. Emang Jadi matanya Siska belok mungkin ya Bu ya? bukan, jadi kan orang takut gitu. Biar dia manggil, sini aja lah ngomong sama gue. Gila jutek banget, Bo. Ekotek ya, Bu, ya. Tekotek ya. Gimana Bu? Itu mah lu kali dia. Enggak ya, Ibu sama aku enggak gitu ya, Bu, ya. Bu Siska Bu Hedi doang. Iya. Oh gitu ya, kayak Lekom ya. Bu Siska gimana caranya kalau Bu Siska memanage stres sama pressure dari setiap bagian sejagat raya DJ Asia Beyond? Coba.
Stres ya, Bu. Kalau stres kayak semua punya ya masing-masing stresnya. Tapi kan tadi aku sempat share juga bahwa kalau stres yang paling gampang dilakukan buat aku sih lari. Kenapa? Karena kalau lari itu kan sebenarnya me time ya. Di situ bisa sambil kayak clear aja untuk mikir ini mesti diapain lah gitu. Biasanya selesai satu sesi lari itu dapet ide aja. Oh gue mesti gini nih gitu. Yang kedua biasanya yaitu nonton yang lucu atau lihat Song Joong Ki kan ya di Esensial. atau gue telepon lu gimana sih? Tapi simpel. Iya gue tuh Busisnya tuh simpel banget ternyata. Kalau bete ya udah tinggal lari aja. Lari mah di mana aja bisa. Depan rumah komplek bisa. Kalau yang lain selain lari, selain telepon gue, selain nonton Esensial, yang lain yang dapat menyalurkan adrenalin gitu, atau yang gimana-mana, Bu Siska ngapain kalau lagi stres? Mungkin nggak bisa disebutkan di forum kali, Bu. Kenapa mancing ya Bu Hedi ya? Loh, itu Bu Edi. Bu Hedi Kenapa pengen Bu Siska? party kayaknya Bu Hedi. Harus banget jawab nih kayak di sini, Bu. Di balik kamera aja jawabnya boleh nggak langsung kontak Bu Hedi deh. Habis ini nomor Nanti- telepon Bu Hedi Nanti ada aku di bawah japri sini. ya, aku japri ya. Media nih, jadi kan ketahuan kan siapa yang pikirannya kotor, siapa yang enggak. Bukan Bu, aku tidak melarang Bu Siska untuk menjawab. Boleh, Bu Siska mau menjawab silahkan. Tadi kayaknya Dimska yang ngomong Bu Hedi, jawabannya pertanyaannya nggak bisa dijawab di sini. Dimska yang otaknya berarti. Bukan, Mas Andi bilang tadi jangan di forum. Babaliong itu. Bu Siska emang ada Bu yang untuk merilis stres selain lari Maksudnya gini, kalau kayak gue kan mimichan gitu. Kalau gue, Kan gue jarang di sekarang. iya justru karena lo nggak mimi, jadi lo ngapain? Ya tadi Main kan anjing kek, apa kek, gitu kan? main anjing. Apalagi nonton Korea, nonton Vincenzo, nonton komedi. nonton komedi. Tuh. Oh iya. Iya, nonton itu apa yang siapa yang Debbie Sahartian itu? Wah, emansipasi. Emansipasi. Kita belajar berenang bersama-sama. Nah. Bahasa gaul. Bahasa gaul Diana udah makin udah nggak bisa Bu ngadepinnya beneran deh. Gue tuh Ya. baca sulang apa Kak Diana udah itu doang. Kalau Bu Siska Sudah Jo. udah itu. Dari Pak Hardi nih Bu, hai. Hai. Pak Hardi coba satu kata buat Bu Siska apa Pak Hardi? Oh ini Papi Akyu. Ini ya Ibu pernah ya. Hai dulu Papi ya. Akyu, selamat majid sorelam. Bu mau nanya. Emang boleh Bu Edi nanya? Emang boleh Dinska nanya? Eke nanya, Wak. Ya, Bu, ya. Ibu kan as head of HR sama project manager. How can you manage dua job desk itu, Bu? Itu kan bukan hal yang mudah ya kalau gue lihat ya gitu kan, dan kayaknya hectic dan sibuk banget. Terus lo manage-nya gimana, Bu, untuk bisa membagi dua hal itu biar tetap bisa berjalan dengan baik, stabil, seimbang, dan tetap waras gitu. Gimana, Bu? Oke, kalau di HR itu sebenarnya lebih gampang karena I have my team ya. Bohong. Di HR lebih susah gue tahu. Bohong. Gitu kan. Maksud gue di HR itu lebih gampang pembagian kerja karena ada tim yang memang sudah jadi gitu. Jadi gue I can rely on them Udah gitu. ada Tinggal job desk-nya ya. ya tinggal apa namanya? Ya paling tinggal dijorok-jorokin dikit gitu. Boleh tanya testimoni teman-teman HR sih gue gimana ngejorokin mereka gitu kan. Kalau di project Oh itu luar biasa. kalau di project sebenarnya antara ribet nggak ribetnya karena sebenarnya kita punya tim project managers yang apa namanya yang kece lah gitu ya. Dan komunikasinya itu sangat lancar gitu kan. Gimana nggak lancar? Kita misalnya berlapan itu bisa ada di 12 grup bersama gitu ya. Jadi ada 12 grup isinya dia lagi. Tapi grupnya ada 12. Padahal cuma bertujuh. Grupnya berbeda inisiatif tapi orangnya dia lagi. Iya. Jadi sebenarnya dari situ sih walaupun tidak ada tim khusus di project controller tapi dengan teman-teman project managers yang lain gitu yang memang handal ini
gampang gitu manage-nya. Jadi cepet juga gitu. Aku bantu mereka cepet, mereka juga kalau misalnya minta support atau segala macam itu juga cepet gitu. Tektokannya juga cepet. Jadi sebenarnya menurut aku sih kunci utama dari kerja juga komunikasi ya. Kalau kita udah paham pola kerja gimana, teman-teman kita gimana, itu tuh bisa lebih cepat nge-solve sesuatu, lebih cepat nge-deliver sesuatu, dan itu minimalisir hiccups di mana-mana. Menurut aku itu sih, Dinska. Jadi memang harus ngobrol ya sama orang-orang yang terlibat, even itu di project atau di HR. Gitu aja sih. Komunikasi. Oh, Cuco. Thank you, Bu. Jadi kalau ada apa-apa langsung komunikasi sama Bu Siska ya. Bu Leleng. Cus. Bu Leleng, Cus. Cuco. Boleh, Bu. Ada lagi yang mau pertanyaan, Mas? Boleh kan, Mas, pertanyaan? Boleh ya? Ada lagi nggak teman-teman di JSN yang Nanya mau? dong, nanya. Boleh dong? Boleh, Mas Andi. Hai, Baba Liong. Bu Siska nanya. Boleh. Bu Siska pernah nggak nyoba belah rambutnya ke kiri nggak ke kanan? Kenapa ke kanan? Penting ya, Bu, pertanyaannya. Jawab dong, kan gue Bu. nanya. Pokoknya. Bisa. Tuh, kan? Sama aja Belahnya tuh kiri kanan ya, Bu, ya? Jadi emang di botak-botak aja sebelah kiri, sebelah kanan. Ada alasan tertentu nggak kenapa ke kanan gitu, nggak ke kiri gitu? Boleh. Besok kita beda belahan deh. Ya, Ulin, Di. Ada lagi yang mau bertanya? Mas Andi, benar pertanyaannya itu aja, lagi mau nanya yang lain nggak? Bu Siska, apa sih bintangnya, Bu? Pisces ya, baru ulang tahun bulan ini ya? Maret. Bulan ini. Tapi katanya orang-orang nggak kayak orang Pisces sih, gue juga bingung kenapa. Kenapa, Bu? Mungkin kurang melo kali. Orang Pisces pada melo. Bisa harusnya melo ya? Iya, kok romantis gitu kan, melo. Saya cancer sih. Bu Siska ada yang mau ditanya nggak? Salah ya. Udah ya, proyek yang Ada lagi tadi. yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke. Karena udah nggak ada lagi yang mau bertanya, dan Bu Siska juga nggak mau bertanya kayaknya ya, Bu ya? Oh, ada nih Bu. Apa? Coba, oke. Dari Reza. Masuk atuh. Langsung aja, Cak. Ngomong, Cak. Iya, dari sini boleh. Mute. Reja ngomong mute. Sekarang nggak lupa kan? Aman. Mau nanya Bu, sebagai runner, Ibu ada trik latihan untuk meningkatkan pace sama kilometer ketika lari nggak? Kayak saya mungkin seminggu minimal berapa kilo, atau mungkin workoutnya entah mungkin squat jam 10 kali, push up 50 kali kan, ya sebagai runner, sama mungkin nutrisi yang pas untuk orang yang hobi lari. Jadi pertanyaannya dua, untuk naikin pace sama nutrisi yang pas untuk pelari. Iya. Sama mungkin habit yang harus di-stop kali ya. Tiga ya pertanyaannya, borongan langsung. Boleh, Bu. Yang pertama berarti naikin pace, accelerate pace dulu. Naikin pace. Jadi gini, latihan untuk setiap pelari itu sangat custom. Lo nggak bisa samain. Latihan buat gue itu belum tentu sama buat lo, Niza, gitu kan. Orang yang punya mileage atau lari seminggu itu 40 kilo sama yang seminggu cuma 10 kilo, tentu akan latihannya berbeda. Pace itu bisa didapat dengan konsistensi training. Gue bukan penganut latihan yang pakai berapa kilo sebenarnya, tapi gue itu akan pakai menit. Jadi gue latihan itu, kalau sekarang ya, itu lari di Senin itu 40 menit, di Rabu itu 60 menit, hari Jumat itu gue strength 30 menit, lari 30 menit, hari Sabtu atau Minggu tuh gue long run antara 90 menit sampai 120 menit. Dan itu gue, I don't mind the pace, I don't mind the kilo. Kalau gue lagi dalam peak position, 2 jam itu gue bisa sampai 16 kilo. Tapi kalau misalnya lagi nggak peak position, ya mungkin dari sekitar 15-14 udah cukup gitu. Nah, pace sama heart rate rendah itu bisa didapat dengan pola hidup yang baik sebenarnya. Jadi selain latihan, untuk recovery-nya itu lo mesti punya nutrisi yang bagus. Nutrisi yang bagus apa? Paling gampang, lo nggak makan gorengan, lo nggak makan manis-manis gula. Ya, itu paling gampang. Kemudian yang kedua, tidur lo mesti benar. Usahain 6 jam sehari semalam itu. Terus yang ketiga, stop habit yang merugikan lah. Selalu suka begadang atau lo ngerokok atau apa. I was a heavy smoker, tapi karena lari gue berhenti gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lari tapi masih ngerokok, nanti kalau misalnya suatu hari itu badan lo sendiri akan nge-reject itu gitu. Jadi lo ngerasain udah enak gitu.
Dan itu ya lo kalau udah stop ya udah nggak usah nyoba-nyoba lagi maksud gua. Itu Zah. Kejawab nggak Zah? Kira-kira Zah? Ya terjawab sih Bu. Insya Allah bisa semua, paling bagian smoking part ya itu udah ampun deh saya karangan Bu. Lu jangan rejecting dulu. You've never tried that, so you have to try it first gitu ya. Change your habit dulu. Nanti itu yang lain ngikutin itu aja. Ingat kata Bu Siska, positif. Harus positif dulu di kepalanya. Bisa. Yongkru. Tapi ada mau dan nggak mau, bukan bisa dan nggak bisa ya, Bu ya. Betul. Itulah kenapa Bu Siska bisa lari sama 42 kilo nih. Iya, maraton, half maraton. Benar. Oke, kalau gitu Bu Siska, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak, oke. Last word. Aku. Boleh, nanti aku tanya. Terima kasih dulu sama Bu Siska atas waktunya. Ternyata Bu Siska itu tidak galak seperti yang teman-teman di JSN mikir. Bu Edi juga namanya Bu Siska matanya melotot kalau ketemu. Emang defaultnya settingannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nonton mau ngobrol sama Bu Siska boleh ya Bu Siska? Boleh, Ya? boleh. Ayo kapan mau ngobrol Boleh, mau aku, discuss. kita berjanjian. Semua juga boleh ya Bu Siska. Kalau gitu Bu Siska, satu kata buat DJ Asia diganti. Sekarang ditukar Bu Siska yang harus satu kata buat DJ Asia. Satu kata doang nih. Word dulu, satu kalimat dulu, habis itu satu kata. Satu kalimat. Kasian juga satu kalimat, terserah Ibu nih. Kalau gitu nggak satu paragraf juga. Sebenarnya keep positive and only trust God, also data. Tetap ya. Sama ya. Yang kedua, semangat. Karena kalau kita nggak semangat, apapun yang ada di depan kita itu nggak akan selesai. Jadi itu yang kita perlu pelihara selalu, semangat sama api. Udah, itu aja. Cucok meong Ibu. Satu kata buat DJ Asia. Ayo, wow. Semangat. Tetap semangat. Thank you teman-teman DJ Asia. Thank you Bu Siska. Kesempatannya ya. Sehat-sehat terus ya Bu. Oh ya, foto sama-sama Kandita. Mari kita foto bersama. Kita semua ini gimana sih? Satu Zoom. Iya, Oh, kita doang. Eke udah make up. Kita doang kayak banyak banget itu Mas Dian. Ada Babaliong. Sarangnya. Sebel. Udah pakai blush on tuh, Wak. Siapa pakai blush on? Dinska. Nggak kelihatan lagi Dinska kecil. Wah, seru banget. Mas Andi kok di sini? Ada nih. Mas Roy? Mau cantik kayak Bu Siska pakai Jafra aja. Woi, colongan. Tapi Ini berapa? Om Fajar, buka dong kameranya Om Fajar. buka dong, Bu Hedi. Bu Hedi buka dong. Bu Hedi. Helena. Hedi Diana. Bu Hedi buka dong. Ini anak gue nih Marcel, mana nih mukanya nih Marcel? Marcel. Masker. Ini bintang tamu Akyu. Panjang banget Bu kakinya Bu. Jadi rendah juga. Kakinya panjang. Awalnya tidak mau. Enggak akan. Udah? Mari kita foto. Ya, siap ya. Oke. Siap-siap semuanya ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makannya sekatan apa? Kasih semua. Thank you, keren. Thank you Bu. Thank you, thank you semua. Boleh. Babaliong. Vote bear yuk, vote bear. Vote bear. Pandi ikut foto nggak Pandi? Foto lagi. Babaliong foto nggak Babaliong? Ayo.
Aduh, layarnya nggak enak, Astagfirullahaladzim. Tolong ya, aset ya, tolong ya. Ayo. Oke. Satu, dua. Biasanya apa, Mas? Tong, bro. Tong coy. Ini belum pada kecabut loh. Smile. Udah kering nih. Oke. Terima kasih teman-teman. Good job, guys. Sampai ketemu di Meet di YSLF edisi selanjutnya. Bisa diusulkan loh narasumbernya. Ini langsung dikirim dari sana. Keren. Foto ini dong berarti. Bu Sis,